Berjumpa lagi teman-teman. Pernah nggak mengalami kasus seperti ini? Kalau dalam biologi, ini namanya interaksi genetik teman-teman. Secara bahasa biologi, interaksi genetik adalah fenomena efek dari suatu gen yang tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya Ada atau tidak adanya gen lain dalam satu individu. Interaksi gen ini menyebabkan beberapa peristiwa-peristiwa seperti atavisme. Nah, apa itu atavisme? Atavisme adalah munculnya karakteristik dalam organisme setelah absen selama beberapa generasi. Hal ini disebabkan oleh adanya kesempatan berbagai gen untuk melakukan rekomendasi atau penyatuan kembali. Interaksi genetik ini terjadi apabila dua gen atau lebih menspesifikasi enzim-enzim yang mengkatalisis langkah-langkah pada sebuah jalur bersama. Jadi ada beberapa faktor selain enzim ya. Interaksi dua faktor. Yang pertama, adanya interaksi atau hubungan antara dua gen. Yang kedua, gen dominan atau gen resesif menyebabkan adanya interaksi. Yang ketiga, fenotip yang berbeda dari pacek dan induk. Selanjutnya, ada epistasis dan hipostasis. Oke, kita masuk yang pertama, epistasis dominan, yaitu 12:3:1. Apa sih maksudnya ini? Bila alel dominan pada suatu lokus menghasilkan suatu fenotip tertentu dengan tidak memandang kondisi alelik lokus lain, maka itu dikatakan epistasis. Gen dominan yang menutupi atau ditutupi gen dominan lainnya. Semua hampir sama ya. Dari parental pertama itu disilangkan dua sifat yang berbeda. Kalau di sini ayam dengan bulu abu-abu kuning dan kuning abu-abu, maka akan menghasilkan F1 warna abu-abu dengan dominan kuning. Kemudian F1-nya saling disilangkan. Nah, barulah kita lihat perbandingan pada F2. Kalau di sini akan terlihat 9:3:3:1. Yang akan kita soroti adalah angka 12 tadi itu. Kita lihat pada kolom yang ditandai. Pada lokus tersebut harus dominan, baik homozigot maupun heterozigot. Nah, kalau di sini dominan heterozigot ya, karena A besar dan K besar. Jadi setelah itu akan terlihat 9 abu-abu kuning dan 3 abu-abu kuning. Jadi 12. Sedangkan urutan yang kedua dan terakhir dari bawah akan menjadi beda karena tidak memiliki sifat dominan. Kedua adalah epistasis resesif. Perbandingannya 9:3:4. Kalau ini terjadi karena lokus A menunjukkan epistasis resesif terhadap lokus B. Jadi gen dominan itu seolah-olah tertutupi oleh gen resesif. Mari kita lihat contohnya dan kita akan membahasnya ya. Kalau seperti ini contohnya, berarti kita fokus ke poin 4-nya. Kita lihat lokus A-nya, maka dia harus epistasis resesif. Nah, ada H kecil kan? 3 H kecil warnanya putih dan 1 H kecil warnanya putih. Maka 3 ditambah 1 menjadi 4. Kita fokus ke H kecil ya. Sedangkan ayam yang berwarna abu-abu atau berumpung, dia tidak mempunyai resesif ya. Nah, sedangkan kalau ayam yang warna hitam, maka dia resesifnya ada di lokus B. A kecil itu. Jadi bukan epistasis resesif. Sedangkan epistasis resesif itu harus di lokus A, teman-teman. Yang selanjutnya atau yang ketiga, gen-gen duplikat dengan efek kumulatif. Nah, jadi rasionya adalah 9:6:1. Jika kondisinya dominan homozigot atau heterozigot pada salah satu lokus. Jadi di lokusnya ini harus ada dua, dominan homozigot dan heterozigot. Kita langsung saja ke contoh. Pada F2-nya yaitu 9:6:1. Berarti poin yang berbeda, kita lebih fokus ke angka 6-nya teman-teman. Nah, yang ada tandanya itu berarti dia memiliki model lain ya, entah warna bulu dan lain sebagainya. 3 warna gelap, itu ya ada B besar
itu menandakan heterozigotnya. Sedangkan H kecil itu menandakan homozigotnya. Nah, jadi dalam satu lokus itu ada yang homozigot dan heterozigot. Nah, kemudian ada yang 3 lagi itu B kecil. H besar H kecil itu adalah heterozigotnya. Jadi sama-sama berwarna gelap. Makanya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, kalau di Balibi hitam itu heterozigot semua. Kalau di gula aren, nah itu homozigot semua. Nah, yang keempat ada gen-gen dominan duplikat dengan perbandingan 15:1 teman-teman. Ini kalau keadaannya dominan. Nah, biasa kan teman-teman melihat bagaimana tulisan-tulisan pemuliaan genetik versi George Mendel dari crossbreeding, inbreeding, line breeding, kemudian superfight untuk menemukan ayam yang super kuat genetiknya mengikuti leluhurnya. Nah, maka disinilah tempatnya. Dengan catatan genetik harus dominan dari kedua lokusnya, baik itu dominan homozigot maupun dominan heterozigot. Makanya di sini perbandingannya 15:1. Nah, ini ayam Balibi atau kalau bahasa Indonesia secara umum wiring kuning ya, kalau di Sulawesi itu dikenal dengan Balibi. Dari 9 kemudian 3 ditambah 1. Itu semuanya warna Balibi atau genetik ayam Balibi. Coba kita perhatikan yang ada tandanya, maka dia semua perwakilan dominan. Di sini nah kecuali yang ayam hitam karena dia homozigot resesif teman-teman, nggak punya dominan, makanya fenotipnya berbeda. Maka dari gen dominan ini perbandingannya adalah 15:1. Oke, yang nomor 5 teman-teman, langsung kita berakot aja ya. Di nomor 5 ini ada gen-gen resesif duplikat. Pada poin ini yang penting ada genotip homozigot resesif. Baru nanti fenotipnya akan dihitung sama teman-teman. Makanya di sini ayam yang berwarna putih itu yang sudah ada tandanya ya, yang sudah ada tandanya. Ini mewakili homozigot resesifnya teman-teman. U kecil di lokus B, U kecil 3 di lokus A semua ya teman-teman. Yang satu kecil di A juga semua ya. Jadi mau di lokus A mau di lokus B, yang penting ada homozigot resesifnya, maka fenotipnya sama teman-teman. Totalnya putih ada 7 ya, dari 3 ditambah 3 ditambah 1. Kalau yang belorok itu 9 karena dia tidak ada resesifnya bosku. Lah dia itu sifatnya heterozigot, makanya fenotipnya dia beda sendiri, jadi warna belorok atau cepaga. Maka di sini kita lihat perbandingannya adalah 9:7 teman-teman.